Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Awalan hayya bina nashkurullahi ta'ala alladzi qad a'tana ni'matan katsiratan hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal makan mubarak. Sanian, salatan wa salaman daimaini wa mutalazimaini ala habibina syafi'ina nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalna minadh dhulumati ila nur. Seperti yang kita ketahui bahwa banyak sekali nasihat-nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat sederhana, tetapi dampak dan efeknya itu bisa memberikan kebahagiaan di dunia serta kebahagiaan akhirat. Salah satu contohnya yaitu la taghdab wa la tajal, yang memiliki arti jangan marah maka bagimu surga. Surga yang dimaksudkan dalam nasihat ini bukan hanya surga yang akan kita dapatkan di kelak di akhirat, tetapi surga di dunia juga. Lalu apa sih contoh surga di dunia? Contoh surga di dunia yaitu baiti jannati, yang memiliki arti rumahku adalah surgaku. Surga yang dimaksudkan di sini itu bukan surga yang kita bayangkan yang nanti akan kita dapatkan di akhirat, itu datang ke rumah kita. Tetapi surga di sini itu berupa ketenangan. Orang kalau jiwanya sudah memiliki ketenangan, niscaya kehidupannya itu mau sesedikit apapun harta yang mereka miliki, niscaya kehidupan mereka itu akan lebih bahagia dan lebih damai. Namun sebaliknya, jika orang yang hidupnya itu atau dirinya itu tidak memiliki ketenangan, maka itu merupakan ciri-ciri dia mendapatkan siksa dunia dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang telah dijelaskan dalam riwayat Abu Amr bin Anas, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, marah itu seperti siksanya kita. Siksa di sini itu bukan hanya siksa yang nanti akan kita dapatkan di akhirat kelak, tetapi juga siksa yang kita dapatkan di dunia. Salah satu contohnya yaitu tadi, jiwa dan diri kita itu tidak memiliki ketenangan atau kita selalu gelisah sehingga kita menjalani hidup itu tidak bahagia, atau kehidupan kita tuh selalu dihantui rasa gelisah. Salah satu contoh amarah yakni ketika seseorang merasa kecewa atas kegagalan yang mereka dapatkan, mungkin mereka tuh merasa kecewa, marah, frustasi sama diri sendiri ataupun terhadap orang yang mereka berikan tanggung jawab atas kegagalan yang mereka alami. Amarah juga merupakan suatu respon alami yang diberikan oleh seseorang ketika suatu hal yang mereka inginkan itu tidak tercapai atau tidak memenuhi ekspektasi mereka. Tetapi sebagai manusia biasa seperti kita itu harus mengetahui bahwa marah itu wajar, atau ya memang sudah selayaknya manusia biasa itu memiliki rasa amarah. Tetapi bagaimana cara kita mengelola amarah tersebut supaya tidak menimbulkan efek dan dampak negatif kepada diri kita sendiri. Marah juga termasuk salah satu jalan yang paling mudah bagi syaitan untuk masuk ke hati kita, dan hal ini tuh sangat berbahaya. Maka dari itu ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengendalikan amarah kita. Yang pertama yaitu dengan mengingat Allah. Contoh, ketika kita diberi ujian dan cobaan, maka sebaiknya kita itu selalu berpikir positif bahwa jika Allah memberikan ujian itu tidak akan melebihi dari batas kemampuan dari umatnya. Maka dari itu kita harus selalu berpikir positif. Jika ada ujian, pasti ada hikmah yang dapat diambil dari ujian tersebut. Yang kedua yaitu dengan beristighfar. Yang ketiga yaitu dengan diam. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kamu terpicu atau terpancing untuk marah, maka lebih baik diamlah. Lalu yang keempat yaitu menghindari situasi yang dapat memancing amarah. Contohnya, jika kita berteman sama seseorang atau mengobrol dengan seseorang, lalu orang tersebut itu kita sudah memprediksi jika kita mengobrol dengan orang tersebut, emosi atau amarah kita itu dapat terpancing. Nah, lebih baik itu kita menghindari, kayak jangan dulu ngobrol
sampai hati kita atau emosi kita tuh udah benar-benar hilang. Lalu yang kelima, yaitu dengan berusaha untuk lebih sabar, terus lebih menghargai orang lain, dan tentunya selalu merenungkan tindakan-tindakan yang akan kita lakukan. Jadi kita tuh harus selalu memikirkan akibat dari perbuatan yang kita lakukan sebelum kita bertindak. Lalu yang terakhir itu berusaha untuk lebih mudah memaafkan. Karena tidak baik menaruh dendam, dan dendam itu merupakan salah satu perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam agama Islam sangat ditekankan oleh Rasulullah SAW untuk mengendalikan atau mengontrol amarah. Karena orang yang bisa mengontrol dan menjaga amarah itu merupakan orang yang kuat, bukan hanya kuat soal fisik tetapi kuat soal hati dan iman. Adapun beberapa manfaat dari kita menjaga atau mengontrol amarah kita. Yang pertama yaitu mampu menjaga emosional dan mental kita. Karena amarah itu membuat kita kehilangan kendali atas diri kita sendiri. Dan amarah juga dapat menyebabkan stres yang berlebihan, depresi, bahkan mengganggu kesehatan fisik kita. Salah satu contoh penyakitnya yaitu penyakit darah tinggi. Yang kedua, akan membuat kita lebih bijaksana dan rasional dalam mengambil keputusan. Karena orang yang sedang dilanda amarah itu cenderung mengambil keputusan yang salah dan mengambil keputusan yang tergesa-gesa sehingga menyebabkan kerugian bagi diri mereka sendiri ataupun kepada orang lain. Ketiga, kita akan berada dalam hubungan yang sehat dan harmonis. Yang keempat, dengan menjaga amarah, kita dapat lebih fokus dan lebih menjaga konsentrasi kita terhadap suatu hal yang nantinya jika suatu hal tersebut tercapai, maka kita akan mendapatkan suatu keberhasilan. Yang kelima yaitu dengan menjaga amarah, kita akan lebih meningkatkan hidup kita ke arah yang lebih positif dan baik. Ada banyak sekali manfaat yang kita dapatkan ketika kita dapat menjaga dan mengontrol amarah kita. Selain yang tadi saya jelaskan itu juga masih banyak lagi manfaat yang akan kita dapatkan ketika kita bisa menjaga dan mengontrol amarah kita. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.